Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Mawanah, guru fisika dari SMA Persatuan Kedungpring Lamongan. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2023 gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor ujian kinerja 23611140564. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau KIN praktek pembelajaran materi gelombang elektromagnetik dengan tujuan melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dan diskusi peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Sehat. Yuk, lebih semangat lagi yuk, kita tepuk-tepuk ya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, kita tambah semangat lagi ya. Tepuk fisika. Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya cek dulu ya kehadiran kalian. Sebelum saya cek, silahkan Willy untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Saya cek dulu. Anastasia, Anita, Asalis, Azara, Dwi Mayang, Izatul Mufidah, Lutfi Hidayah, Iqbal. Suaranya mana, Bal? Syukur, Muhammad Syukur, Namira, Nanda Dwi, Neza Esti, Nur Hidayati, Nurul Khotimah. Sehat? Oh, suaranya kok nggak keras. Putri Nirmala, Sofia, Vicky Ando, oke, Viviana, ya. Alhamdulillah masuk semuanya hari ini ya. Nanti kalian patut mensyukuri ya karena diberi nikmat sehat baik lahir maupun batin, sehingga kalian bisa ikut pelajaran pada kali ini. Oke anak-anak. Coba saya cek kerapiannya dulu. Sepatu, baju sudah dimasukkan semuanya ya? Sudah? Dasi bawa semuanya? Dasi bawa. Oke. Karena ini salah satu dari kesiapan kalian untuk menerima pelajaran fisika. Oke? Untuk pertemuan kemarin, kalian masih ingat apa yang kalian pelajari? Apa nak? Listrik arus bolak-balik. Apa itu listrik arus bolak-balik? Kalau saya mereview lagi ya, listrik bolak-balik itu adalah listrik yang besaran, tegangan dan arusnya berubah-ubah nilainya.
dan arahnya itu berbolak-balik. Nah, seperti yang kalian rasakan saat ini, alat-alat elektronik yang kalian gunakan tiap hari itu menggunakan arus bolak-balik. Nah, menyinggung untuk sedikit mengenai arus bolak-balik yang kaitannya dengan pelajaran pada kesempatan kali ini. Kalian tahu ya bahwa penggambaran dari arus bolak-balik itu berbentuk apa nak? Sinusoidal gitu ya. Nah, kenapa ada keterkaitan dengan materi kali ini gitu? Nanti kita belajar bareng-bareng, oke? Saya mau bertanya kepada kalian semuanya. Pernahkah mata kalian itu perih atau panas ketika berlama-lama di depan HP atau di depan laptop atau komputer? Pernah? Pernah ya. Nah, apa saja yang kalian ketahui atau barangkali ada di antara kalian yang tahu tentang radiasi elektromagnetik? Saya. Oh ya, silakan Nur. Radiasi elektromagnetik adalah pancaran dari spektrum atau cahaya elektromagnetik. Oke, tepuk tangan untuk Nur Hidayati. Selanjutnya, mengenai radiasi atau pancaran seperti yang dijelaskan Nur tadi ya, sedikit reviewnya. Adakah di antara kalian yang tahu tentang dampak dan manfaat dari radiasi elektromagnetik? Ada? Oh ya, silakan Wildan. Oke. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk jawaban dari Wildan. Ya. Pada kesempatan kali ini silakan dilihat di layar monitor. Tentang tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini ya nak ya. 1. Dari pelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi spektrum atau pancaran dari gelombang elektromagnetik dan sumber radiasi elektromagnetik. 2. Menjelaskan penggunaan radiasi elektromagnetik pada teknologi. Yang ketiga, tujuannya menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi tentang manfaat radiasi elektromagnetik pada teknologi dengan sumber yang akurat. Yang keempat, menggunakan virtual lab path simulation. Kalian bisa mendiskusikan dampak dan manfaat dari penggunaan radiasi elektromagnetik. Yang kelima, melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dan diskusi, kalian bisa mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mampu membuat rancangan karya yang menunjukkan penanggulangan atau pencegahan dari adanya dampak penggunaan radiasi elektromagnetik. Yang ketujuh, dapat mengembangkan pemahaman tentang manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Oke nak, untuk lebih baiknya kalian saya kasih pretest untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Coba minta tolong dibagikan Sofia. Sudah dibagi ya. Saya beri waktu 5-10 menit
untuk mengerjakan pretest, silahkan dikerjakan mulai sekarang. Sudah dikerjakan? Kurang satu. Ya, benar. Tadi sudah semuanya. Ada yang ditanyakan? Oke. Minta tolong Iqbal dikumpulkan teman-temannya. Sudah ya? Sudah. Silakan Iqbal. Terima kasih Iqbal. Oke, alhamdulillah sudah selesai semuanya pretest yang kalian kerjakan. Perhatiannya untuk melihat layar yang ada di depan kalian bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran apa? Problem based learning. Jadi masalah yang ada. Fase pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Jadi ada masalah yang nanti ditampilkan dalam pembelajaran ini. Yang kedua, fase 2 adalah mengorganisasikan peserta didik. Sudah dibentuk kelompok sama Bu Asma kemarin ya. Kemudian fase ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kalian setelah diskusi kalian presentasi setiap kelompok ya. Yang kelima terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, sebelum kita ke pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Ya, biar fresh suasananya. Coba kalian punya tangan kiri semuanya ya? Alhamdulillah punya. Gini posisinya. Posisinya seperti ini. Oke. Tangan kanan, nah, tangan kanan ada ya? Tangan kanan fungsinya untuk menepuk. Nah, perhatikan instruksi saya. Kalau saya bilang atas, tepuk bagian atas. Kalau bagian bawah, saya bilang bawah, tepuk bagian bawah. Kalau saya bilang paha, tepuk paha kalian sendiri yang bagian kanan. Kalau saya bilang samping, tepuk bagian kanan punggung. Kanan yaitu punggung teman kalian kan ya. Bawah, atas, bawah, bawah, paha. Ya, oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sambil memperhatikan video yang saya tampilkan ya, Nak ya. Jawaban dengan ikhlas yang merawat aman Mariani.
Bayi berusia 18 bulan ini tengah berjuang dengan penyakitnya. Ia menderita kanker kulit dan paru-paru basah. Ketika Amel masih berusia 7 bulan, Amel dan ibunya tinggal menumpang selama 1 bulan di kediaman Ipong. Saat itu, kondisi Amel cukup parah. Kondisi tangannya sudah berbau. Namun suatu hari, Ipong mendapati Amel sendirian di rumah. Ibu kandungnya menelantarkannya karena tak sanggup merawat dan membiayai pengobatan Amel. Alasannya ini mungkin dia nggak punya buat biaya berobat. Malah ini udah lagi diobatin kan sama pemerintah, di sini udah ada yang ngasih buat dana tur gitu kan. Terus dia kesal, dibilang dia ada udah sembuh, ya dia pergi begitu saja meninggalkan anak tanpa kami. Amel sempat menjalani perawatan intensif hingga dilangsungkan dengan biaya BPJS. Namun sudah 6 bulan ini, Ipong menunggak iuran BPJS hingga tak dapat mengurus. Pendapatannya sebagai penjual gorengan tak mampu memberikan masuk bayar iuran BPJS. Ipong berharap kepada pemerintah untuk pengobatan Amel. Ipong menanti orang tua Amel kembali demi memberi kasih sayang ke Amel. Ibu telah melaporkan untuk Nana. Tadi video menanyakan tentang apa, Nah? Bahaya atau dari yang ada faktanya tadi ada seorang bayi yang terlantar yang kebetulan menderita kanker kulit. Nah, terus faktor apa saja yang mengakibatkan seorang bayi bisa mempunyai penyakit kulit nanti akan kita selesaikan ya dengan diskusi dengan kelompok kalian. Oke, yang kedua, masalah kedua, silahkan dilihat. Radiasi elektromagnetik yang tidak berbahaya sepanjang waktu. Namun, apakah jenis radiasi elektromagnetik lemah yang terus mengelilingi kita bisa menjadi berbahaya dalam jangka panjang akibat beberapa mekanisme yang belum kita ketahui? Masalah tentang radiasi elektromagnetik pertama kali muncul pada tahun 1979. Publikasi hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menggambarkan adanya hubungan kenaikan risiko kematian akibat kanker darah atau leukemia pada anak dengan jarak antara tempat tinggal mereka terhadap jaringan transmisi listrik bertegangan tinggi yang berdekatan. Oke, sudah kalian simak ya videonya tadi? Ya. Memperhatikan semuanya kan ya? Ya. Dengarkan apa yang ada di layar tadi ya? Ya. Oke anak-anak, kemarin sudah saya bentuk kelompok, silahkan membentuk kelompok melingkar. Seperti langkah kedua yang ada di problem based learning sesuai dengan model yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini, kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya? Ada 5 kelompok, oke benar? Ya. Masing-masing 4 orang ya? Ya. Untuk mendiskusikan tentang masalah-masalah yang ada tentang radiasi gelombang elektromagnetik, maka ini saya beri LKPD atau lembar kerja yang mau kalian kerjakan sekaligus kalian diskusikan. Mustafa. Ini kelompoknya Sofia. Oke, tahap selanjutnya kalian coba buka lembar LKPD-nya. Lembar LKPD-nya dibuka. Nah, untuk identitas tolong sudah ditulis kelompoknya? Sudah, silakan ditulis identitasnya.
Di situ dijelaskan juga tentang kompetensi inti yang kalian nanti bisa dapatkan dari pembelajaran fisika kali ini, kemudian kompetensi dasarnya, kemudian permasalahannya di situ. Coba dibaca itu. Permasalahannya apa, Nak? Dan menyebabkan kanker kulit. Silahkan di barcode ini HP-nya tiap kelompok untuk mengerjakan pet simulasinya. Nah, di situ ada beberapa macam gas ya. Ada apa ini? Karbon dioksida. Kemudian nitrogen, oksigen, karbon dioksida, metana, air, nitrogen dioksida, dan ozon. Coba diperhatikan di LKPD-nya masing-masing. Kita meneliti yang mana, Nak? Nah, langkahnya dibaca ya. Pilih molekul ozon atau O3. Kemudian pilih gelombang elektromagnetik. Di situ ada gelombang elektromagnetik apa saja? Apa saja, Nak? Ada gelombang mikro, ada inframerah, ada cahaya lambda, ada ultraviolet. Kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Waktunya agak panjang untuk mengamati sekaligus menyelidiki tentang beberapa perbedaan pancaran gelombang elektromagnetik terhadap ozon. Ada yang tanya?
yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan ya, supaya lebih jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gelombang elektromagnetik. Hasil pengamatan pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik terhadap molekul ozon. Yang pertama, gelombang mikro. Hasil pengamatan: 1. Sebagian gelombang mikro dipantulkan oleh ozon. 2. Jika seluruh gelombang mikro diserap oleh ozon, maka ini akan menjadi tempat yang sangat panas. 3. Ozon berperan dalam menstabilkan suhu bumi. 2. Sinar inframerah. Hasil pengamatannya: 1. Jika inframerah mengenai lapisan ozon, maka sebagian inframerah akan dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. 2. Sinar panas inframerah akan terperangkap dalam lapisan troposfer. 3. Suhu udara di troposfer meningkat dan menjadi efek rumah kaca. 3. Cahaya campak. Hasil pengamatannya: 1. Cahaya campak difilter oleh atom dan molekul oksigen, ozon, dan nitrogen. 2. Setelah difilter, cahaya tampak akan cenderung diteruskan oleh ozon. 3. Cahaya tampak yang diteruskan oleh ozon ini dapat dideteksi langsung oleh mata. Simulasi dan gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan energi, panjang gelombang, dan frekuensi dari nilai terbesar hingga terkecil. 1. Energi. Urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan energi dari nilai terbesar hingga terkecil, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, gelombang inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. 4. Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan dan kajian literatur, deskripsikan jawaban Anda mengenai permasalahan. Mengapa sinar ultraviolet dapat menghitamkan kulit dan menyebabkan kanker kulit? 1. Kulit menjadi hitam karena sinar UV merangsang sel-sel kulit yang disebut melanosit untuk... Oke, sudah ya, ada yang tanya? Ya, silakan berdiri, sebut nama ya. Pertanyaan saya adalah, dari percobaan pengamatan radiasi gelombang elektromagnetik terhadap ozon, dapatkah kalian tunjukkan gelombang mana yang memiliki energi terbesar? Jadi, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dari keempat energi yang paling besar adalah sinar ultraviolet karena frekuensinya 10⁻16 sampai 10⁻18. Oke. Sudah jelas, sudah. Ada yang lain lagi? Sudah ya? Sudah. Ada yang lain lagi? Sudah. Silakan ditutup. Apa? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan lagi ya, walaupun sudah presentasi, kalian wajib memperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ini mempresentasikan tentang hasil pengamatan pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik terhadap molekul ozon ke dalam tabel. Gelombang pertama yaitu gelombang mikro. Hasil pengamatan kami, sebagian gelombang mikro dipantulkan oleh ozon. Jika seluruh gelombang mikro diserap ozon, maka bumi akan menjadi tempat yang sangat panas. Ozon berperan dalam menstabilkan suhu bumi. Yang kedua yaitu sinar inframerah. Hasil pengamatannya, jika inframerah mengenai lapisan ozon, maka sebagian inframerah akan dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. Sinar panas inframerah akan terperangkap dalam lapisan transporter. Suhu udara transporter meningkat dan terjadi
gelombang ini dapat dideteksi langsung oleh mata. Yang keempat yaitu sinar ultraviolet. Radiasi ultraviolet akan memutus molekul organ. Jadi yang diketahui adalah panjang gelombang 7,5 cm. 7,5 cm menjadi 7,5 kali 10 pangkat 2 meter. Dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau V. Ditanya frekuensinya. Rumus dari frekuensi adalah V sama dengan lambda kali frekuensi. Jadi untuk mencari frekuensi adalah V per lambda. V-nya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 7,5 kali 10 pangkat 2. Hasilnya 4 kali 10 pangkat 9 hasil. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, sesi presentasi sudah kita lalui ya. Untuk itu kalian sudah mendapatkan beberapa wawasan, ilmu, dan macam-macam pengetahuan yang menambah literatur atau sumber ilmu pengetahuan ya dari beberapa diskusi yang dipaparkan oleh teman-teman kalian. Cluenya adalah spidol itu? Kalau roti itu berapa tadi? 5. Maka buku itu adalah berapa? 2. Salah? 10. 8. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kalian hebat, kalian semangat. Berarti kan biar kalian hafal nanti ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu macamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pilih satu-satu. G singkatan daripada R. Sinar X atau Rontgen. U apa? T. I. Radar. Ya, radar atau mikro. Tele ini adalah TV. R. Nah, pada kesempatan kali ini kalau saya tanya yang tampak ini apa? Contohnya yang bersinar, berwarna-warni. Pelangi. Oke, disimak ini ya. Jadi kita mempelajari tentang gelombang elektromagnetik. Ini kelamaan ini. Bentar. Ini aja. Kelihatan ya? Gelombang cahaya, kemudian frekuensinya. Oke nak, dari pemaparan saya tadi ada yang ditanyakan? Tidak ditanyakan. Coba
Ada salah satu yang mungkin bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Siapa? Oh ya, silakan. Pembelajaran kali ini saya merasa sangat senang karena pada kali ini bisa mengetahui banyak tentang gelombang elektromagnetik dan menambah pengetahuan saya mengenai manfaat dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik dan bisa mengoperasikan led simulasi. Itu saja ya. Tepuk tangan untuk Sila. Untuk selanjutnya kalian biar paham lagi, kalian saya beri lembar post test. Sambil dikumpulkan oleh Syukur, jadi untuk materi selanjutnya kita nanti akan belajar tentang relativitas. Oke ya, kalian hari ini sudah belajar banyak ya yang kalian dapatkan ya. Yang dapatkan kali ini yaitu tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Untuk kalian tugas di rumah silakan dibuka halaman 109 ya, dibuka semuanya nomor 1 sampai 5. Oke. Untuk kali ini pembelajaran kita berakhir atau selesai. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan. Kemudian terima kasih untuk kalian sudah fokus dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan Billy. Siap. Berdoa mulai. Dari saya